menggunakan hijab itu menutup aurat tuh dari kelas 2 SMP. 2 SD. 2 SD? Itu atas keinginan sendiri? Karena memang sudah terbiasa ngaji 2 kali itu lah mungkin ya. Dengan lingkungan yang kayak guru di tempat ngaji yang berbeda juga mengajarkan hal yang sama buat menutup aurat. Jadi kayak ya udah Neng juga pengen deh gitu pakai kerudung. Masya Allah. Padahal ibu Neneng dan keluarga besar tuh bibi-bibi belum ada yang pakai kerudung. Jadi Neneng yang paling duluan. Iya, tapi heran loh bisa umur sekecil itu bisa muncul keinginan sendiri untuk menutup aurat. Itu kan langka ibaratnya. Sedangkan anak-anak di umur segitu kan orang tua lagi pengennya kayak yang lucu-lucu, pakai rok gitu kan, pakai segala macam. Jadi emang dari kecil tuh Neneng udah terbiasa menggunakan hijab gitu. Iya, jadi kelas 2 SD tuh tiba-tiba Neng minta ke ibu buat dibeliin seragam panjang biar bisa berkerudung. Terus dari situ ya udah terbiasa sampai sekarang. Itu responnya orang tua waktu Neneng minta berhijab gimana? Sebenarnya sih biasa aja ya, mungkin ibu tuh kayak oh ya udah. Bahkan mungkin waktu itu seingat Neneng satu-satunya yang berkerudung di kelas waktu SD itu kayaknya Neneng doang deh. Oh gitu? Iya. Kelas 2 SD terus kayak ibu tuh awalnya biasa aja sampai kayak mungkin setelah besar tuh malah Neneng yang ngingetin ibu, Bu pakai kerudung gitu. Kalau misalnya keluar pakai jilbab sampai akhirnya ya alhamdulillah sekarang ibu juga udah berjilbab gitu. Wah, alhamdulillah. Jadi mulainya dari Neneng gitu, terus mulai banyak yang ngikutin gitu. Iya, bibi-bibi tuh bahkan kayak aduh gerah kayaknya jilbaban gitu. Jadi kan emang di kampung tuh kita keluarga besar tinggalnya berdekatan gitu. Iya. Kayak satu klaster gitu lah ya. Gitu, jadi kayak emang Neneng duluan, Neneng juga nggak tahu kenapa pengen pakai jilbab gitu aja. Nggak, masalahnya gue tuh waktu kelas 2 SD juga minta berhijab sama orang tua gue. Itu, jangan dong. Mereka pada shock loh. Ya jelas shock dong Bang. Nih gimana nih, mau dibawa ke Ustadz buat ruqyah Bang. Nah, tapi sekarang kan Neneng terkenal sebagai seorang stand up comedian, ya kan? Karakternya memang lugu, lucu gitu kan. Emang bawaan dari kecil atau lingkungan atau gimana sih, Neng? Enggak sih, Neneng tuh memang kalau di stand up tuh kan memang kita tuh nggak spontan ya nulis materi. Iya, jadi benar. memang ditulis dan Neneng memang belajar cara menulis materi itu seperti apa. Iya. Jadi kayak ternyata ada setup dan punchline, ada kalimat lucu dan tidak lucu gitu. Benar. Jadi mungkin Neng belajarnya dari situ. Justru kayaknya Neng paling pendiam dari kelas gitu, nggak ada yang kayak Padahal bukan anak yang aktif. bukan. Jadi kayak teman-teman juga pada kaget kayak lah bisa ngelucu gitu. Kayak iya, tapi kan ini memang belajar kayak ya belajar menurut Neneng ya kayak sama aja belajar matematika, IPA ada teknisnya sendiri gitu di stand up. Makanya mungkin Neneng bisa terlihat lucu gitu. Itu yang ngajarin siapa? Komunitas. Jadi memang stand up tuh ada komunitasnya dan kayak diajarin yang senior-senior gitu. Kayak ada Ridwan Remin dulu Neneng diajarin dia gitu. Oke. Kalau Neneng basisnya dari daerah mana waktu itu? Jadi waktu itu Neneng awalnya di Garut, tapi karena di Garut itu komunitasnya nggak aktif, terus akhirnya Neneng kebetulan waktu itu ada mau bimbel gitu pindah ke Bogor, jadi akhirnya Neneng ikut komunitas Bogor yang ternyata memang anak-anak di komunitasnya sudah banyak yang nasional ya, udah yang ada udah yang jadi? udah ikut kompetisi gitu-gitu, jadi banyak belajar di situ. Iya. Tapi kan biasanya nih kalau kita udah jadi stand up comedian gitu kan, itu kan kita suka menceritakan perjalanan hidup, apalagi kita masih dari awal gitu kan. Perjalanan hidup dari kecil lah, bla 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 bla. Nah, Neneng tuh ngangkat cerita apa sih dulu awalnya? Awalnya ya kehidupan Neneng di kampung, Bang. Bang nih ya, di kampung Neneng. Di Garut? Iya, di Garut. Di kampung Neneng tuh saking kampungnya, kemarin Neneng kan pulang ke Garut, kayaknya tahun 2018-an apa 2019. Neneng kan pakai HP remaja di situ nyamperin ke rumah Neneng pengen lihat HP kayak gimana. Bayangin sekampung itu orang-orang tuh kayak Apple tuh kayak benda langka, ngerti nggak? Iya. Kampung banget. Tapi itu bisa kelihatan juga sih sebenarnya ketika kita kan sekarang lagi ngetren juga tuh Ome TV kan. Iya betul. Ketika kita lagi main Ome TV, terus kita kan biasa suka sambil ngerekam gitu kan ya. Kelihatan nih layar bobanya gitu kan, kamera bobanya. Itu orang-orang tuh pada yang kayak, wah, iya,
Jadi memang kondisinya tuh seperti itu Iya, gitu. sampai kayaknya seangkatan Neneng itu cuma Neneng yang belum nikah. Bahkan teman-teman Neneng tuh SMP, SMA tuh udah ada yang jadi janda gitu, kasihan banget. Makanya kayak di sana tuh edukasinya juga masih kurang tentang. Dan emang nikahnya muda banget kan biasanya di perkampungan gitu kan. Jadi Neneng ngejadiin materi stand up itu dari hal-hal yang kayak gitu, gitu. Dari hal-hal yang teman-teman Neneng alamin gitu. Ini bisa jadi berarti Neneng keluar dari kampungnya itu karena nggak pengen kawin. Iya, benar banget, kok tahu. Bener. Iya. Kenapa emang? Cewek-cewek di luar sana pada berebut pengen kawin karena takut kalau lebaran ditanya kapan kawin, kapan kawin. Kenapa harus takut ditanya kayak gitu? Menurut Neneng ya sama aja kayak apa kabar. Nggak ada masalahnya tuh kalau misalnya kita belum pengen nikah, ya itu hak kita juga. Tapi kan kalau dapat pertanyaan itu terus lama-lama sumpek. Enggak sih Neneng, justru Neneng kayak bangga kalau Neneng nggak sama kayak yang lainnya. Neneng bangga kalau Neneng bisa sukses sendiri, maksudnya kayak tanpa nikah tuh kita masih bisa mencapai cita-cita yang kita pengen gitu. Justru kalau misalnya Neneng juga pengen nikah, tapi ya harus ngaca dulu, kita mampu nggak nikah di umur segini dengan mental dan materi yang kita punya gitu. Mampu kan nggak tahu kalau nggak kita coba. Enggak, sadari dulu baru kita coba, jangan asal coba-coba aja. Saya nih. Nih, kalau Atta sama Aurel nikah di umur muda yang semuda itu ya Neneng wajar-wajar aja toh mereka udah mampu ini secara finansial dan mental gitu kan. Tapi kan pernikahan itu nggak cuma dilihat dari finansialnya, mentalnya itu juga butuh gitu kan. Ada orang yang siap finansialnya tapi mentalnya ternyata berantakan, akhirnya udahan gitu kan. Nah, kayak siapa tuh? Lu jangan mancing gue nyebut nama dong. Lu jangan mancing gue nyebut nama dong. Jadi alasan utama keluar dari kampung tuh karena stand up atau karena emang nggak pengen nikah?